Letter Management System merupakan sebuah sistem informasi berbasis desktop yang mengakomodir proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar dalam rangka digitalisasi tata naskah dinas di lingkungan PT Banyu Penta Mas Komijaya. Sistem ini dijalankan secara online sehingga dapat menunjang proses monitoring pengelolaan data surat masuk dan surat keluar secara real-time oleh pimpinan. Stakeholder atau pemangku kepentingan dalam Letter Management System terdiri dari administrator, manajer, kepala divisi, admin divisi, TU surat, dan staf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan aplikasi tentang perancangan sistem informasi manajemen surat berbasis Java NetBeans di PT Banyu Penta Mas Komijaya. Nah, di depan kita sudah ada aplikasi Letter Management System. Kali ini saya akan menjadi user TU Surat. TU Surat adalah user tempat penginputan data surat masuk. Nah, mengenai username-nya kita input dulu username dan passwordnya. Berhasil. Nah, di sini terdapat satu surat, surat masuk, surat keluar, draft surat, dan surat kirim. Ini adalah hak akses yang diberikan untuk TU surat. Ya, kita akan buat surat masuk. Ya. Nah, ini adalah from tempat penginputan data-data surat masuk. Kita bisa input judul, perihal nomor surat. Mari kita input surat meeting bersama PT. Di sini tujuannya kita bisa. Nah, ini saya akan input surat menuju ke HW. Ya, di sini posisinya jawabannya admin di divisi teknikal. Tanggalnya di tanggal 12. Nah, di sini ada plot surat. Nah, ini adalah tugas TU surat adalah sebelum melakukan penginputan ini adalah dia men-scan surat yang datang dari kurir ataupun dari PT lain tersebut untuk dimasukkan ke lokal dia, dan fungsi dari plot surat ini adalah untuk menginput ke dalam database. Saya sudah menyiapkan datanya. Surat masuk. Contoh surat masuk ini. Dia akan tampil di sini. Nah, di sini ada dua button, yaitu simpan ke draft dan kirim surat. Kali ini saya akan mencontohkan tentang simpan ke draft. Data berhasil masuk ke draft. Oke. Nah, kita bisa cek di draft surat. Nah, ini sudah tampil. Ini bisa kita edit. Jadi di sini ada dua button, edit dan hapus. Jika kita klik ini, terus kita klik ini, dia datanya akan dihapus dari raw yang ada dalam database. Kita klik ini. Ya, ini langsung kebaca data apa saja yang sudah kita input, dan kita bisa mengubahnya di sini. Misalkan kita mengubah dari PT Dunia Baru. Kita kembali ke HW. Tanggalnya 12. Surat perintah. Nah, ini harus upload orang gambarnya.
data berhasil disimpan. Nah, data yang berada di draft langsung hilang. Jadi data tersebut sudah dikirimkan kepada saudara Hawi. Nah, sekian dari saya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh saudara Gunawan. Silakan Gunawan. Terima kasih untuk Farid sudah menjelaskan untuk surat masuk sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait untuk disposisi surat masuk. Yang pertama kita login untuk aplikasi LMS-nya dengan akun Hawi. Kita login berhasil. Lalu kita masuk ke surat masuk. Di surat masuk ada tampilan satu surat masuk, yaitu untuk judulnya surat meeting bersama dengan PT Dunia Baru. Untuk perihal surat, nomor surat dari tanggal surat, sifat surat, jenis surat dan keterangan sudah diisikan sebelumnya. Selanjutnya saya akan disposisikan untuk surat tersebut. Kita klik untuk disposisi surat. Di menu disposisi surat di sini banyak sekali untuk nama-nama yang kita tuju. Namun di sini kita pilih untuk Samsur Rahman selaku kepala divisi. Lalu kita di sini ada pilihan untuk tindakannya. Di sini ada segera lakukan tindakan, pelajari, segera balas, dan segera informasikan ke semua. Di sini kita pilih untuk segera informasikan ke semua karena di sini untuk sifat suratnya tersebut untuk meeting. Lalu di sini kita klik untuk disposisi surat. Untuk data berhasil didisposisikan, kita klik OK. Setelah kita disposisikan tadi, kita klik untuk di sini. Nah, di sini untuk tampilannya sudah berubah. Kita lihat di sini sudah disposisikan ke Samsur Rahman. Untuk button disposisinya sudah hilang. Lalu kita close terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa untuk disposisi tersebut sudah sampai ke Samsur Rahman. Kita logout terlebih dahulu, kita login di Samsur Rahman. Di sini kita cek untuk suratnya. Nah, di sini sudah masuk ke Samsur Rahman. Untuk isi suratnya sama, dan di sini tindakannya segera diinformasikan ke semua dan sudah disposisikan ke Samsur Rahman. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yosua. Kurang lebihnya terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Gunawan yang sudah menjelaskan perihal disposisi surat masuk. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat surat keluar dengan akun Hawi. Sini kita login saja akunnya. Login sudah berhasil. Sini sudah ada menunya, kita buat surat keluar. Sudah muncul, kita tulis judulnya. Misalnya perpanjangan kontrak. Nomor suratnya. Di sini sudah tertera dari Hawi. Kita kirim ke Bapak Susan Indonesia. Di sini juga ada tertera jabatannya. Kita pilih tanggal suratnya. Samsus, konsep surat, perintah. Jenis suratnya penting. Misalnya kita upload filenya di desktop.
filenya sudah terupload, kita tanda tangan. Di sini kita ada button menu simpan ke draft, bisa juga langsung kirim surat ke Bapak Susan Firmansyah. Ini coba kita simpan ke draft, data berhasil disimpan. Nah, di sini sudah ada datanya. Jika ada perubahan pengiriman atau ada yang kurang, kita bisa edit lagi di ini. Nah, seandainya tanggalnya kita salah, kita bisa ubah ke tanggal 13 samanya. Langsung di sini kita upload file kembali, kita pilih file yang tadi. Sudah tertera, jadi tinggal kita kirim. Data sudah berhasil disimpan. Di sini data sudah masuk ke akun Pak Susan. Nah, sudah terkirim. Selanjutnya nanti akan diproses kembali oleh teman saya Dwi Mulyani untuk mengakses akun Susan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yosua yang telah mempresentasikan terkait proses input data surat keluar. Di sini saya Dwi Mulyani akan mempresentasikan terkait proses approval data surat keluar. Jadi untuk proses approval data surat keluar itu akan dilakukan oleh user kepala divisi. Sebelumnya saya akan melakukan login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password akun milik kepala divisi. Ini adalah halaman awal tampilan aplikasi ketika user berhasil melakukan login. Selanjutnya untuk melakukan proses approval surat keluar, user kepala divisi dapat klik pada menu surat keluar, maka akan tampil daftar pengajuan surat keluar yang dilakukan oleh user admin divisi. Jadi yang telah diinputkan oleh Saudara Yosua tadi adalah surat keluar dengan nomor surat 33211/PO. Nah, sebelum melakukan approval, di sini saya akan melihat terlebih dahulu atau user kepala divisi akan berperan untuk melihat detail dari data pengajuan surat keluar tersebut terlebih dahulu dengan memilih data yang akan dilihat detailnya, kemudian klik button detail. Baik, di sini akan tampil halaman detail dari pengajuan data surat keluarnya. Di sini di samping kanan ini akan tampil data rincian dari pengajuan surat keluar tersebut seperti judul, perihal, nomor surat dan sebagainya. Kemudian pada halaman ini user kepala divisi dapat melakukan 3 proses. Yang pertama, revisi, apakah surat ini akan atau pengajuan surat ini akan dilakukan revisi. Kemudian apakah akan dilakukan persetujuan atau disetujui. Yang ketiga yakni apakah surat pengajuan surat keluar ini akan ditolak, seperti itu. Nah, di sini saya akan mensimulasikan untuk proses revisi terlebih dahulu. Jadi jika memang dari pengajuan tersebut terdapat beberapa hal yang memang harus diperbaiki oleh admin divisi, pada halaman ini kepala divisi dapat klik tombol revisi untuk melakukan revisi terhadap pengajuan surat keluar tersebut. Maka akan tampil pop-up untuk menginputkan data uraian revisi. Nah, di sini dapat diinputkan uraian revisinya seperti apa. Saya contohkan seperti ini. Nah, kemudian setelah menginputkan uraian revisinya, selanjutnya user kepala divisi dapat klik kirim untuk mengirimkan revisi tersebut. Nah, ketika data revisi tersebut berhasil dikirim, maka akan tampil pesan konfirmasi seperti berikut. Kemudian dari statusnya juga otomatis akan terupdate pada halaman daftar surat keluar ini, yang sebelumnya adalah menunggu persetujuan menjadi statusnya revisi seperti ini. Ketika data pengajuan surat keluar tersebut direvisi oleh user kepala divisi, maka akan tampil pada halaman surat keluar admin divisi bahwa pengajuan surat miliknya yakni diputuskan ada perbaikan atau statusnya itu revisi. Jadi di sini saya akan cek juga apakah di admin divisi sudah masuk untuk data revisi tersebut atau belum. Saya simulasikan dengan login sebagai admin divisi.
kemudian klik surat keluar, maka akan tampil. Nah, pada daftar surat keluar ini akan tampil daftar surat atau data surat yang telah dilakukan revisi dengan status revisi. Kemudian di sini saya akan melakukan perbaikan data dengan klik button perbaikan data, maka akan tampil form perbaikan data atau ubah surat keluar seperti berikut. Jadi yang di samping kanan akan ditampilkan catatan revisinya. Nah, di sini saya akan mengunggah ulang atau mengupload ulang lampiran dari surat keluar ini. Anggap saja telah dilakukan revisi pada tools lain, yakni seperti Microsoft Word atau LibreOffice seperti itu. Nah, setelah dilakukan perbaikan data sesuai dengan instruksi kepala divisi, selanjutnya admin divisi akan melakukan atau mengunggah kembali dokumen yang telah diperbaiki seperti itu. Nah, kemudian setelah diupload ulang, selanjutnya saya akan mengirim data surat keluar tersebut atau revisi surat keluar tersebut ke kepala divisi. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian data ini akan kembali statusnya menjadi menunggu persetujuan seperti itu. Yang mana akan dilakukan persetujuan kembali oleh kepala divisi. Nah, di sini saya akan login kembali menggunakan akun kepala divisi, yakni Susan_Firmansyah. Kemudian klik menu surat keluar dan data surat yang tadinya telah direvisi statusnya akan menunggu persetujuan. Kemudian saya akan melihat detailnya. Nah, di sini ada dua aksi yang belum saya simulasikan, yakni tolak ataupun setujui. Jika data ini ditolak, maka statusnya akan berubah menjadi ditolak dan kembali ke admin divisi seperti itu. Nah, di sini saya akan coba untuk simulasikan menyetujui dari pengajuan data surat keluar tersebut dengan klik button setujui. Kemudian sistem akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa data berhasil disetujui. Nah, ketika data berhasil disetujui, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui seperti yang tampil pada daftar surat keluar seperti itu. Baik, sekian dari saya terkait penjelasan proses approval surat keluar di kepala divisi. Selanjutnya akan dijelaskan terkait user manager oleh saudara Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Dwi Mulyani yang sudah menjelaskan proses persetujuan surat keluar. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan proses finalisasi oleh manajer. Di sini saya akan login sebagai Samsul Rahman. Login berhasil. Nah, di sini akan muncul, kita masuk ke bagian surat keluar. Di sini untuk di bagian surat keluar, pada halaman ini muncul daftar surat keluar yang sudah disetujui oleh kepala divisi. Selanjutnya, manajer melakukan proses finalisasi terhadap surat keluar. Nah, di sini ada button detail. Kita klik dan pilih button detail. Inilah tampilan surat yang sudah disetujui. Kita bisa mengecek kembali bila mana ada kekurangan atau mungkin kesalahan dalam penulisan surat. Bisa kita cek bila mana memang ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan surat, bisa kita revisi. Di sini ada button revisi dan finalkan. Untuk button revisi kita klik. Di sini manajer bisa memberikan uraian revisi, apa yang salah atau apa yang kurang dengan surat tersebut. Nanti dari pop-up ini manajer tinggal mengirim dan langsung kembali kepada admin divisi. Oke. Nah, untuk proses di sini saya akan melakukan proses finalkan terhadap surat yang sudah disetujui. Klik finalkan, data berhasil diverifikasi, berarti sudah dipinalkan. Nah, untuk di sini nanti akan kembali data tersebut yang sudah dipinalkan kepada bagian TU surat. Kita akan masuk ke bagian TU surat. Sebelumnya kita tahu terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya akan masuk sebagai TU surat. Login berhasil.
kita masuk ke bagian surat keluar, di mana di kolom ini menampilkan surat yang sudah dipinalkan sebelumnya oleh manajer. Kita bisa klik detail. Bisa dilihat di sini, di mana sudah tampil ya terkait dengan surat yang sudah dipinalkan sebelumnya. Di mana untuk terkait dengan bagian TU surat di sini bertugas untuk mencetak surat yang sudah dipinalkan sebelumnya atau disetujui oleh pihak manajer untuk ditandatangani basah dengan pihak terkait. Seperti itu. Kurang lebihnya terima kasih. Selanjutnya untuk terkait dengan dilanjutkan untuk proses laporan akan dijelaskan oleh rekan saya Kiki Rizky Patona. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Iqbal Bukhori. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur laporan. Sebelumnya kita login dulu sebagai admin, masukkan username dan password, lalu login. Setelah login berhasil, di sini kita langsung masuk ke menu laporan. Nah, di dalam menu laporan ini terdapat 4 tab. Yang pertama, laporan surat masuk, laporan surat keluar, tampilannya seperti ini, laporan draft surat keluar, dan laporan surat disposisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan di laporan surat masuk ya. Untuk di laporan surat masuk ini kita ada 2 fitur. Yang pertama, kita bisa menampilkan secara keseluruhan. Itu langsung aja klik button ini. Nah, ini merupakan tampilan dari report secara keseluruhan untuk laporan surat masuknya. Dan setelah ini tindakan selanjutnya bisa dipilih. Di sini bisa untuk di-save saja sebagai PDF atau Word, lalu bisa di-print juga. Nah, kalau udah, kita coba menggunakan fitur filter tanggal ya. Di sini contohnya kita mau filter untuk dari tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 16 Agustus. Kita pilih tampil data. Nah, nanti dia akan terfilter nih, yang dipilih hanya yang tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 aja. Sisanya nggak ditampilkan. Lalu step selanjutnya sama seperti sebelumnya, tinggal klik button ini dan dia akan menampilkan data-data dari tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 16 Agustus. Nih, di sini kita bisa lihat. Kurang lebih seperti itu untuk laporan surat masuk, dan untuk laporan surat keluar, laporan draft surat keluar, dan laporan surat disposisi kurang lebih sama untuk fiturnya. Nah, berikutnya untuk data master akan dijelaskan oleh Saudara Ibnu Mari. Terima kasih kepada Rizky Fatona yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan di bagian data master. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data master. Untuk pertama kita login dulu sebagai admin. Kita bisa akses data master. Di sini ada jenis surat, siapa surat, dan user. Nah, di jenis surat ini kita bisa create, read, update, and delete. Yang pertama kita bisa read di sini datanya. Di sini jenis surat, sifat surat, user. Nah, di jenis surat kita bisa buat surat. Saya contohkan buat surat, misalkan surat data berhasil disimpan. Kita refresh, data muncul. Mari kita edit datanya. Jadi surat data berhasil diubah. Datanya berhasil kita ubah menjadi surat pengumuman. Nah, data ini bisa kita hapus. Kita hapus data berhasil kita hapus. Kita refresh. Begitupun juga dengan sifat surat. Kita bisa read. Misalnya kita nambah surat menjadi urgent. Kita refresh. Nah, masuk. Terus kita bisa ubah datanya menjadi surat misalkan waspada. Kita refresh, datanya sudah berubah menjadi waspada. Kita juga bisa menghapus ini. Kita hapus data. Kita refresh. Nah,
atas sudah dihapus. Kita juga bisa menambahkan user di sini. Kita tambahkan, misalkan user namanya Malik, password kita, Ibnu Malik, jabatannya sebagai kepala HRD, kerja HRD. Kita input di sini dengan manager, kita tambah data berhasil disimpan, kita refresh, datanya sudah masuk. Nah, kita bisa edit datanya. Nah, misalkan kita rubah menjadi manajer HRD. Ini kita jadi manajer. Kita simpan data. Kita refresh. Datanya sudah berubah menjadi manajer HRD dan data ini bisa kita hapus. Data berhasil dihapus. Kita refresh, datanya sudah hilang. Nah, itu saja aplikasi dari kelompok 1. Terima kasih.